Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Lama admin tidak mengulas permainan Mikhail Tal, admin jadi kangen. Mungkin kawan-kawan ada juga yang kangen melihat permainan Mikhail Tal. Kita selalu fokus pada game-game modern kawan. Beberapa bulan terakhir sangat jarang admin mengulas permainan para legenda. Oleh karena itu, kali ini admin akan hadirkan kembali permainan Mikhail Tal kawan. Dan permainan yang saya temukan tadi, permainan cukup sederhana, tidak dibumbui permainan yang kompleks kawan dari Mikhail Tal, tapi ujung-ujungnya ya seperti biasa, Mikhail Tal akan melakukan pengorbanan setelah dirasa lawannya posisinya cukup lengah kawan. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke permainan. Game ini terjadi di tahun 1974 dalam event turnamen di kota Hastings, Inggris kawan, melawan pecatur tuan rumah William Hudson. Dan di sini Mikhail Tal pegang putih mengawali dengan pembukaan kesukaannya adalah pion E4 ketimbang pion D4 kawan. Dan diladeni dengan permainan Sicily defense pion C5. Kuda F3, pion E6 terlebih dahulu dengan Sicily Prancis, ke Taimanov mungkin, ke Scheveningen mungkin, atau ke variasikan juga bisa. Pion D4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion hitam pion D4, kuda C6 terlebih dahulu kawan. Sepertinya akan bermain dengan variasi Taimanov, kuda C3, dan dilanjut dengan pion D6 kawan. Berubah ke bentuk permainan Sicily Scheveningen. Ciri khasnya dua pion ini kawan, permainan Scheveningen. Di sini kawan, pilihan utama bagi putih untuk melawan Scheveningen ini adalah gajah E3 kawan. Inilah yang dipilih oleh Mikhail Tal. Tapi saya akan coba tunjukkan dua variasi yang bisa kalian pilih. Variasi nomor 2 ataupun variasi nomor 4 dengan keres attack pion G4 nanti kawan. Tapi saya akan tunjukkan variasi nomor 2-nya, yaitu gajah terang E2. Nanti kelanjutannya hampir mirip kawan. Diagram yang akan kita temui sampai settingan pembukaan dengan variasi gajah E3. Kita akan lihat kuda F6, rokade. Langkah-langkah inilah yang biasa terjadi, yaitu setelah gajah E2 tadi kawan, gajah E7 sekarang, barulah gajah E3, rokade juga oleh hitam, pion F4 dan pion A6 dilanjutkan oleh hitam. Inilah settingan pembukaan apabila kalian memilih gajah E2 terlebih dahulu setelah pada posisi pion D6 Scheveningen ini kawan. Satu lagi yaitu variasi keres attack kawan. Variasi nomor 4 yang banyak dipilih. Variasi ini cukup tajam kawan untuk melawan Scheveningen dan bisa kalian coba kawan. Yaitu langsung bermain dengan pion G4, di sini kuda F6 diserang dengan pion G5, kuda mundur ke D7, gajah E3, gajah E7 untuk incar pion G5, backup dengan pion H4 kawan, rokade pendek, dan di sini menteri bergerak ke petak gelap bersama gajahnya dan persiapan rokade panjang. Variasi ini bisa kalian coba kawan untuk membongkar pertahanan Scheveningen. Variasi yang dikreasikan oleh Paul Keres asal Uni Soviet di era-era tahun 1950-an kawan. Ya eranya Mikhail Tal bersama Botvinnik dan pemain-pemain Uni Soviet lainnya tempo dahulu. Inilah settingan permainan Keres attack dalam permainan Sicily Scheveningen. Oke, kembali lagi ke settingan Scheveningen dengan pion D6. Mikhail Tal memilih jalur utama gajah E3, kuda F6, gajah terang E2, gajah E7. Tadi mirip kawan settingannya dengan settingan gajah E2. Kita akan lihat nanti rokade pendek oleh hitam juga dan barulah pion F4. Urut-urutan berbeda, diagramnya sama dalam permainan settingan nomor 2 gajah E2 kawan. Oke, langkah berikutnya dari lawannya Mikhail Tal melanjutkan dengan menteri ke C7 seperti biasa melanjutkan pengembangan kawan dan raja bergeser ke petak H1. Gajah D7 melanjutkan pengembangan, menteri E1. Lanjut Mikhail Tal ingin langsung mengeluarkan kawan menterinya mungkin ke lajur G nanti untuk coba pressure petak G7 ini didukung oleh dua gajahnya nanti kawan, mungkin direposisi juga diagonal terang nanti berada untuk incar petak H7. Pion A6 seperti biasa kawan, pion B5 akan dilanjutkan oleh hitam. Permainan yang cukup standar dalam permainan Sicily. Ciri khas Sicily kawan, menteri G3, pion B5, menteri E5. Mulai untuk menantang pertukaran pion lagi kawan di petak E5. Diterima, pion E pukul pion D5, pilihan terbaik kawan. Diambil balik oleh pion F, Mikhail mempunyai lajur F semi terbuka sekarang.
Dan di sini kawan ada dua pilihan utama. Yang paling bagus adalah kuda ambil pion yang ada di peta E5 ini kawan. Tapi di game ini ambil kuda, terjadi pertukaran kuda. Tapi hanya beberapa game yang melakukan pertarungan kuda di sini dan kebanyakan putih menang jika hitam ambil kuda yang ada di peta D4 tadi kawan. Saya akan coba tunjukkan lagi variasi kuda ambil pion E5 ini. Kalau kalian takut dengan adanya gajah F4 ini, kalian masih punya gajah untuk backup kuda ini. Dan kemungkinan di sini gajah F3 akan dimainkan dan bisa berlanjut benteng A bergeser ke peta D8 kawan. Inilah settingan terbaik jika kuda ambil pion yang ada di peta E5 ini kawan. Kalaupun di sini kawan setelah kuda ambil pion E5 tidak dengan gajah F4, pilihan terbaik adalah benteng sikat kuda yang ada di peta F6 kawan. Setelah diambil balik oleh gajah, barulah gajah ini bergerak ke peta F3 terlebih dahulu. Maksud saya gajah bergerak ke peta F4 untuk pressure kuda di sini diikuti dengan langkah kuda bergerak ke peta F3. Pressure kuda nanti bisa mendapatkan kuda kawan. Kemungkinan dibalas dengan pion B4, kuda bergerak ke peta E4. Raja bergeser ke H8 kawan. Untuk persiapan nanti lajur G ini akan dibuka dan diisi oleh bentengnya. Jika nanti kuda bergerak ke peta F3 ini lanjut putih, pressure kuda, menteri akan ambil pion yang ada di peta C2. Ada beberapa pilihan nanti pertukaran. Masih nanti dalam posisi putih akan mempunyai sedikit keuntungan kawan. Ada pilihan kalian mau menyelamatkan kuda atau gajah terlebih dahulu, atau pertarungan kuda pukul kuda terlebih dahulu. Dan di sini mungkin menteri akan ambil kuda yang ada di peta E4 atau gajah pukul kuda terlebih dahulu. Kelanjutannya seperti itu kawan. Permainan masih cukup level kawan. Putih hanya mempunyai sedikit keuntungan dengan variasi ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi langkah terbaiknya setelah pertukaran pion di peta E5 yaitu kuda ambil pion E5 sekali lagi. Tapi memilih pertukaran kuda dan kebanyakan variasi ini menghasilkan putih yang menang kawan. Diambil balik oleh gajah, kuda mundur ke E8 menghindari ancaman pion, gajah D3 direposisi kawan untuk memberikan dukungan bagi menterinya mungkin bergerak ke lajur H nanti ancaman skakmat. Tapi simpel masih ada pion G6 nanti bisa diantisipasi oleh putih. Gajah C6 reposisi kawan untuk mendapatkan diagonal terang untuk pressure pion yang ada di peta G2 jelas. Menteri H3, pion G6, benteng A bergeser keluar kawan untuk backup pion dan gajahnya siap direposisi juga. Benteng D8, di sini menteri bergeser ke E3 melindungi gajah juga persiapan untuk memberikan serangan tusuk sate. Oleh karena itu benteng langsung diangkat ke D7. Di sini gajah tetap ke peta B6 untuk ancam menteri. Menteri mundur ke peta C8, lanjut William Hudson dan Michael Tal melanjutkan reposisi kuda ke peta E4. Dan di sini disikat oleh gajah kawan. Pilihan terbaik untuk melakukan pertukaran atau juga bergerak menteri ke peta B7 terlebih dahulu untuk memberikan dukungan lebih bagi gajah di diagonal terang panjang. Tapi langkah gajah pukul kuda ini juga bagus dan dilanjut diambil balik oleh gajah. Di sini permainan masih terlihat cukup seimbang kawan. Walaupun terlihat hitam ini para perwiranya cukup pasif di area pertahanannya sendiri, tapi masih cukup solid. Putih pun juga dalam kesulitan untuk membongkarnya jika hitam di sini membuat langkah yang solid kawan. Langkah yang solid bisa mundur ke peta D8 gajah gelap ini untuk menantang pertukaran, atau gajah ini bergerak ke peta H4 untuk provokasi pion G3 ancam benteng kawan, ataupun kalian melangkah ke peta G7 untuk coba reposisi nanti untuk mendapatkan posisi yang cantik kawan. Tapi sayangnya mungkin dalam posisi sudah berada di langkah ke-22 biasanya kontrol waktu sudah mulai banyak dihabiskan kawan. Mungkin saja dia sudah kepepet waktu, membuat langkah yang cukup aneh dengan langkah pion H5 kawan. Sekarang bangunan pionnya mulai terbuka kawan, mulai runtuh dengan adanya serangan menteri ke peta H6 ini oleh Michael Tal, dan persiapan untuk menghancurkan posisi bangunan struktur pion ini kawan dengan langkah pengorbanan mungkin nanti diikuti dengan gajah ini juga siap digerakkan ke arah raja.
Dan di sini kawan, pilihan terbaik adalah gajah ini bergerak ke petak B4 atau ke petak C5 menantang pertukaran gajah gelap yang disarankan oleh Stockfish, atau menteri ini keluar ke petak C4 kawan, tapi memilih dengan langkah kuda G7, langkah terlambat. Ini dimanfaatkan oleh Mikhail Tal dengan langkah. Silakan kalian coba pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah terbaik di posisi ini yang bisa ditemukan oleh Mikhail Tal ini kawan. Ciri khas Mikhail Tal adalah langkah pengorbanan. Saya yakin kalian menemukan langkah benteng ini diluncurkan oleh Mikhail Tal. Apakah betul langkah ini kawan? Atau kalian meluncurkan gajah terlebih dahulu? Kalau dengan gajah terlebih dahulu salah kaprah kawan, ya dengan senang hati akan diterima oleh hitam, dan hitam dalam posisi kemenangan kawan. Yang betul adalah benteng ini kawan diluncurkan oleh Mikhail Tal, membuat langkah pengorbanan benteng. Dan pilihan terbaik menerima pengorbanan ini kawan, tapi juga tidak merubah posisi putih yang sudah dalam posisi ambang kemenangan. Selanjutnya Mikhail Tal ambil pion G6 setelah pion tadi sudah tidak didukung lagi oleh pion F, diambil oleh benteng tadi kawan. Ancaman skakmat berikutnya. Dan di sini gajah mundur ke petak D8 merupakan pilihan terbaik untuk memberikan ruang bagi raja jika ada skak di petak H7 kemudian ke petak H8, raja bergeser ke petak gelap ini kawan, tapi memilih dengan langkah kuda ke petak F5. Sekarang kawan, saatnya gajah ambil benteng oleh Mikhail Tal. Raja ambil balik. Di sini menteri bergerak ke petak H7 skak untuk menghindari kuda kawan, dan di posisi langkah ke-27 ini hitam atau William Hudson menyerah. Ancamannya apa kawan kok hitam menyerah di posisi ini? Kalau salah melangkah dengan blokade kuda di petak G7, ancaman skakmat. Kalau pindah langsung raja ke petak E8, menteri tewas kawan. Sementara putih akan ambil pion H5 dengan tempo skak kawan, dan di sini tidak ada cara untuk blokade, tidak lagi bisa bergeser karena ada gajah kawan. Jadi di sini harus bergeser ke petak F8. Ini bisa dimanfaatkan menteri ke petak H8, memaksa raja naik karena tidak bisa diblokade, menteri tewas kawan. Dan putih tetap menang. Seumpama tadi yang saya tunjukkan di sini diblokade oleh kuda, maka berikutnya benteng pun juga ikut menyerang kawan. Seumpama langsung blokade oleh gajah, ancamannya tetap ancaman skakmat kawan. Benteng sikat gajah terlebih dahulu, terserah mau bergerak ke E8 ke E7, kalian lanjutkan dua langkah berikutnya skakmat. Oleh karena itu di posisi langkah ke-27 tadi, saat di sini raja ambil gajah tadi kawan, setelah gajah ambil benteng, menteri ke H7 skak, di sini hitam langsung menyerah. Itulah kawan permainan dari Mikhail Tal yang simple dari tahap pembukaan sampai middle game, akhirnya menemukan celah lemah yang bisa dimanfaatkan. Setelah tadi bentuk struktur Viacento pionnya cukup bagus kawan, akhirnya salah satu didorong di lajur H ini membuat bangunan pionnya cukup rentan. Akhirnya Mikhail Tal tadi meluncurkan bentengnya untuk dikorbankan ambil pion F7, dan gajahnya pun siap ambil pion G6 tadi memberikan dukungan bagi menteri, dan otomatis runtuh sudah pertahanan Raja Hitam. Semoga permainan dari Mikhail Tal tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.